Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang suara hati supporter Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini teman-teman, ada beberapa tagar yang beredar di sosial media kan. Di antaranya tagar Alessio out, Rene out, Haruna out, dan Save STY. Siapa saja sih yang memberikan tagar-tagar tersebut di sosial media? Ya sudah pasti para supporters. Kenapa para supporters menyebarluaskan juga tagar-tagar tersebut di sosial media? Karena ada sesuatu yang mereka anggap tidak beres dan perlu segera dibenahi. Saya ingin mulai dulu dari tagar pertama, yakni Alessio out. Kenapa para supporter dari Persija Jakarta ingin agar manajemen mengganti pelatih mereka? Ya karena memang seperti yang juga kita bisa perhatikan bahwa Persija Jakarta untuk sementara ini belum bisa bersaing di papan atas. Kalau di awal musim, ya menurut saya memang wajar ya Persija sulit untuk bersaing di papan atas karena ada begitu banyak pemain Persija yang telah pindah klub sebelum musim kompetisi ini dimulai, terutama para pemain yang berada di lini tengah. Sehingga terlihat bahwa Persija Jakarta sulit untuk mengoptimalkan lini tengah dan lebih bergantung kepada permainan dari sektor sayap. Apakah itu Nico, Osvaldo Hai, Rico, ya, atau juga pemain lainnya yang bisa bermain di sektor sayap. Dan tentunya ada Marco Simic di depan sebagai goal getter. Dan memang tidak ada salahnya juga sih mengandalkan permainan dari sektor sayap. Tapi perlu juga ada yang namanya variasi serangan agar tidak mudah dibaca oleh para pemain tim lawan. Maka itu terlihat bahwa permainan dari Persija Jakarta itu monoton. Ya begitu-begitu saja. Sehingga memang sulit untuk Persija Jakarta meraih kemenangan secara konsisten. Dan baru kemarin sore saya baca berita bahwa manajemen Persija Jakarta dan Angelo Alessio telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka. Oleh karena itu yang ditunjuk untuk sementara ini adalah asisten pelatih yakni Sudirman. Memang Coach Sudirman bukanlah sosok yang baru di Persija Jakarta. Bahkan dia berhasil membawa Persija Jakarta menjadi juara dari Piala Menpora lalu kan. Tapi sekarang ini kita berbicara tentang kompetisi teman-teman. Tentu berbeda persaingannya. Maka itu, walaupun sudah menunjuk Coach Sudirman bukan berarti menjadi jaminan bahwa Persija Jakarta akan bisa kembali bersaing di papan atas. Karena yang diperlukan adalah sekarang variasi permainan pada saat Persija Jakarta sudah ada begitu banyak pemain baru juga di lini tengah. Seperti Iksan Kurniawan, seperti Ahmad Bustomi, dan juga Makan Konate. Nah, 3 pemain ini perlu dioptimalkan perannya. Bukan sebagai pemain yang lebih banyak memberikan passing, tapi juga sebagai pemain yang juga bisa bergerak dengan bola. Dengan demikian pemain-pemain lain juga bisa mendapatkan ruang gerak untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Nah, kesulitan untuk Angelo Alessio adalah karena memang terlalu bergantung kepada pemain-pemain yang bermain di sayap. Dan itu memang terjadi di awal musim, tapi ketika ada pemain-pemain baru masuk terlihat permainan Persija masih sama. Nah, maka itu wajar saja para supporter dari Persija Jakarta itu menyuarakan agar Alessio out. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman. Sekarang tinggal kita melihat bagaimana caranya Coach Sudirman bisa mengubah Persija Jakarta menjadi the winning team. Memang untuk sementara ini Simic sebagai top scorer dari Persija Jakarta, tapi alangkah baiknya ada juga pemain lain dari second line yang juga bisa memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Selain Makan Konate dan juga Iksan Kurniawan, ya kita tahu juga kan ada Dwiki Arya. Memang Dwiki Arya ada mendapatkan kartu merah, tapi saya pikir dia juga pemain yang bagus, pemain muda yang sebetulnya bisa juga dioptimalkan. Dan juga ada pemain seperti Nico, ada pemain seperti Doni Tripamungkas, ya pemain-pemain ini yang saya pikir sekarang perlu juga diberikan menit bermain. Tentu bersamaan juga dengan pemain-pemain senior yang sekarang sudah berada di dalam skuad. Karena Persija Jakarta pun harus melihat ke musim depan juga. Karena sangat penting juga untuk sebuah klub juga memanfaatkan sumber daya pemain-pemain muda yang mereka punya. Nah disinilah sekarang sosok atau peran dari Coach Sudirman yang dibutuhkan. Dan kemudian tagar kedua yaitu Rene out. Sebetulnya kan bukan pertama kali tagar Rene out ini muncul di musim ini. Sebelumnya di awal musim. Kalau di awal musim ada tagar ini, maka saya melihatnya itu tidak wajar ya teman-teman. Karena para pemain Persib seperti juga pemain-pemain lain di klub-klub Liga 1 sudah lama tidak bermain sepak bola profesional. Sehingga memang mereka membutuhkan waktu untuk menyatu secara permainan. Apalagi ada 2 pemain dari Persib Bandung di lini tengah yang baru saja bergabung. Seperti Maklok dan juga Rashid. Tapi setelah itu kan kita melihat performa dari Persib mulai stabil. Sempat meraih kemenangan demi kemenangan, tapi tiba-tiba kalah lawan Persija Jakarta, kalah lawan Arema FC, kalah lawan Persebaya, dan terakhir kalah lawan Bali United, sehingga muncul lagi tagar Rene out. Saya masih belum melihat kolektivitas di antara para pemain Persib yang memang dibutuhkan karena kita juga tahu bahwa Persib punya skuad yang mewah dengan pemain-pemain yang syarat berpengalaman dan kualitas yang luar biasa bagus. Jika kerjasama ini masih belum bisa rapi,
tentu sulit untuk Persib Bandung bisa menang juga lawan klub-klub besar lainnya. Maka itu untuk sementara ini Persib itu baru bisa menang lawan satu klub besar, yaitu Persipura Jayapura, itu pun di awal musim karena form dari Persipura Jayapura itu belum stabil di awal musim. Lawan klub-klub besar lainnya Persib kalah. Nah, untuk tim menjadi juara bukan saja harus menang lawan klub-klub papan tengah ataupun klub-klub papan bawah, tapi juga lawan klub-klub papan atas dan besar yang juga bersaing untuk menjadi juara. Jadi jika problem kerjasama ini bisa segera dibenahi oleh Coach Robert Rene Alberts, maka baru nanti Persib Bandung bisa lebih sering meraih kemenangan. Selain itu juga perlu, ya itu dia sih, variasi serangan juga. Karena saya melihat nih terus-menerus juga Persib membangun serangan ini dari kedua sektor wing, dan tidak selalu para pemain yang berada di sektor wing itu bisa memberikan supply bola kepada striker yang berada di lini depan. Apalagi sekarang Persib pakai dua striker, David da Silva dan juga Bruno. Jadi juga tidak wajar jika dua striker baru tersebut disalahkan karena mereka juga tidak mendapatkan supply bola. Tapi salah satu keuntungan dari Persib Bandung bahwa mereka juga punya pemain-pemain dari second line yang bisa berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Maka itu Persib masih bisa meraih atau mendapatkan begitu banyak kemenangan. Nah, tinggal bagaimana saja sekarang Coach Robert Rene Alberts ini bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Karena ini semua pemain-pemain syarat berpengalaman dan kualitas tinggi nih teman-teman. Dan saya pikir ya Persib masih punya peluang untuk menjadi juara. Masih belasan pertandingan yang tersisa teman-teman. Baru menang lawan Borneo FC, ya sekarang dilihat bagaimana next match-nya. Yang diperlukan kan konsistensi pada saat ada tim-tim lain yang juga sekarang bersaing untuk menjadi juara. Ada Arema, ada Bayangkara, ada juga Persebaya Surabaya. Sekarang ke tagar ketiga, Haruna out. Kenapa tagar ini masih begitu gencar disebarluaskan di sosial media hingga hari ini? Ya karena apa yang disampaikan oleh salah satu exco dari PSSI tersebut itu tidak sesuai dengan realita. Memang timnas Indonesia kembali kalah di pertandingan final Piala AFF. Tapi kali ini kalah dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda dan pemain-pemain lainnya yang belum pernah turun di turnamen sekelas Piala AFF. Kita sudah bisa masuk ke final saja menurut saya sudah merupakan keberhasilan. Karena sebelumnya timnas kita diremehkan, bahkan dinilai tidak akan bisa lolos dari fase grup, tapi ternyata menjadi juara grup, mencetak banyak gol. Betul susah payah lolos lawan Singapura, tapi kan ini adalah pengalaman baru untuk mayoritas para pemain. Tentu mereka juga merasa nervous tentunya pada saat sudah lolos ke babak knockout. Kemudian dari cara permainan timnas, menurut saya sudah beda jauh teman-teman. Sekarang para pemain itu mengandalkan apa yang kita kenal istilah tiki-taka. Permainan umpan-umpan pendek untuk membangun serangan. Memang ada beberapa kali para pemain itu bisa memberikan direct pass atau long ball passing. Tapi pada saat para pemain juga melihat para pemain dari tim lawan itu lengah di lini pertahanan. Dan juga ini adalah tim yang baru dibentuk teman-teman. Belum lama tim ini dibentuk. Beda dengan timnas Thailand yang mengandalkan mayoritas pemain-pemain yang sebelumnya pernah bermain di Piala AFF 2016 dan juga di Piala AFF 2018. Ya maka itu terlihat para pemain mereka lebih tenang bermain di final. Apalagi di first leg. Tapi di second leg kan terlihat para pemain kita tidak drop mentalnya. Hampir saja kita meraih kemenangan kan. Which means apa? Bahwa Coach STY telah melakukan suatu perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Artinya sekarang Coach STY coba untuk melakukan suatu perubahan agar nanti di masa depan timnas kita menjadi tim yang disegani bukan saja di kawasan ASEAN tapi juga di kawasan Asia. Jadi Piala AFF itu dimanfaatkan oleh Coach STY untuk bisa membentuk tim yang nantinya akan turun juga di kualifikasi Piala Asia di bulan Juni atau Juli tahun ini. Jadi memang saya melihat bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar. Artinya apa? Dia butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa membuat perubahan yang jauh lebih besar lagi untuk membuat timnas kita menjadi tim yang lebih kuat lagi agar juga nantinya disegani di level Asia. Tentu ini semua butuh waktu, ini semua butuh proses. Dan juga kabar baiknya bahwa dari pihak federasi telah memberikan pernyataan dan juga klarifikasi bahwa Coach Shin Tae-yong tetap dipertahankan. Dan saya juga masih membaca sih hingga hari ini bahwa masih ada tagar yang beredar yaitu Save STY, dan saya pikir ini adalah bentuk dukungan dari teman-teman yang memang sudah melihat juga ada perubahan yang dilakukan oleh Coach STY dari cara permainan timnas Indonesia, dari mindset para pemain, dan juga dari tren di mana para pemain sekarang akan bermain juga di luar negeri, dan itu sangat penting agar mereka juga mendapatkan ilmu di sana di luar negeri. Dan memang kita juga melihat bahwa bentuk dukungan dari teman-teman ini tidak asal bicara di sosial media, teman-teman juga memberikan analisa-analisa yang kritis. Cuman satu hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, bahwa kita juga perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Dan jika ada kritik, kita perlu menyampaikannya secara santun agar tepat sasaran. Dan juga agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai kita hanya saling hujat-menghujat di sosial media. Itu tidak baik, tidak ada manfaatnya.
Justru yang kita perlu berikan adalah masukan-masukan, kita perlu memberikan analisa yang kritis sesuai dengan kenyataan. Dan juga tentu tadi seperti yang saya katakan, dengan kata-kata yang sopan dan secara santun. Ya, dan lagi-lagi nih pesan saya bahwa kita tetap mendukung Timnas Indonesia dan kita berharap bahwa Coach STY tetap bisa terus bekerja secara keras untuk mengubah fondasi dari sepak bola Indonesia agar timnas kita nanti di level senior U23 dan juga U19 bisa bermain lebih baik lagi dan tentunya meraih prestasi secara bertahap. Jadi kita perlu bersabar, dan jika kita tidak bisa menikmati proses ini dan bersabar, ya jangan juga kita banyak protes. No hate, only football. Salam sepak bola.